Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Kaifa halukun ya talibat? Bi khair insyaallah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Baik, masih semangat belajarnya akhwat? Saya berharap antunna sekalian senantiasa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Karena dengan ilmulah Allah akan menaikkan derajat seorang hamba. Baik akhwat, sebelumnya kita sudah belajar mengenai adab-adab dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, dalam menuntut ilmu syar'i kita juga memiliki adab-adab. Sekarang kita sudah masuk ke adab yang ke-7. Adab yang ke-7 yaitu memanfaatkan usia muda dalam menuntut ilmu. Nah, antuna sekalian masih muda? Masih Ustazah? Iya, masih ya. Nah, memanfaatkan usia muda dalam menuntut ilmu. Hendaknya seorang penuntut ilmu menggunakan waktu mudanya untuk menuntut ilmu. Nah, berarti sekarang adalah kesempatan emas untuk antunna sekalian dalam menuntut ilmu. Maka dengan itu bersungguh-sungguhlah. Karena akhwat, ketahuilah bahwa penyesalan itu selalu datang paling akhir. Kalau di awal namanya Nah, jangan sampai ia tertipu dengan panjang angan-angan dan kata-kata nanti, karena setiap waktu yang berlalu dari umurnya tidak akan ada gantinya. Nah, seperti yang sudah saya bilang, bahwa sekarang antuna masih muda kan? Ada yang merasa dirinya tua? Nah, bagi kalian yang nih, umur-umur yang masih muda, dalam usia muda adalah kesempatan emas seseorang untuk menuntut ilmu. Jangan sampai di usia muda kita selalu berbicara nantilah, nanti. Sampai akhirnya kita sudah usia tua baru nanti akan menyesal. Karena ketahui akhwat, banyak sekali orang di luar sana yang ingin kembali ke masa muda untuk belajar.
karena mereka merasa menyesal ketika di usia tua, sementara masa muda mereka hanya mereka gunakan untuk hal yang kurang bermanfaat. Nah, Imam As-Subki rahimahullah berkata, siapa yang memiliki otak yang cemerlang kemudian ia menyia-nyiakan waktunya tanpa menyibukkan diri dengan ilmu, maka ia telah merugi dengan kerugian yang jelas dan ia akan menyesal di waktu yang tidak bermanfaat lagi. Semua penyesalan. Nah, kita ibaratkan seorang petani yang waktunya dia untuk menanam, tapi dia hanya mengucapkan kata nanti dia akan tanam. Dia tidak akan mulai menanam. Nah, ketika dia melihat orang-orang lain mulai memanen apa yang mereka tanam dahulu, dia mulai menyesal kenapa dulu dia tidak menanam. Paham sampai sini akhwat? Seperti itu perbandingan ya. Kenapa kita harus memanfaatkan usia muda dalam menuntut ilmu? Nah, yang perlu kita perhatikan juga di sini, meskipun menuntut ilmu dianjurkan pada usia muda, bukan berarti orang yang sudah lanjut usia tidak belajar. Dia harus tetap belajar, mau dia masih muda atau dia sudah usia lanjut, dia harus tetap belajar. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, jangan sampai juga nih yang udah usia lanjut, usianya tersebut menjadi penghalang bagi dia untuk menuntut ilmu, sehingga dia ridha dengan ketidaktahuan yang melekat pada dirinya. Di sini penulis menuliskan seseorang yang sudah usia lanjut tapi ia menuntut ilmu lebih baik daripada menjadi seorang yang lanjut usia tapi bodoh. Apa katanya? Seorang yang sudah lanjut usia tetapi ia menuntut ilmu itu lebih baik daripada orang yang lanjut usia tapi dia tidak mau menuntut ilmu. Sampai di sini paham akhwat? Jadi ustazah harapkan antuna sekalian, kita semuanya untuk senantiasa memperbaharui semangat kita, memperbaharui niat kita. Ingat apa saja keutamaan bagi seorang penuntut ilmu agar kita bisa selalu semangat dalam menuntut ilmu. Ketika kita futur atau malas dalam menuntut ilmu, ingat kembali bahwa berada di titik seorang penuntut ilmu itu adalah hal yang harus kalian syukuri. Karena kalau kita lihat di luar sana, banyak sekali orang, banyak sekali anak-anak terutama yang diharuskan bekerja pada usia yang seharusnya mereka belajar. Pasti kalian sudah banyak melihat di luar sana, banyak sekali orang yang ingin ada di posisi kalian untuk menuntut ilmu, belajar, meraih cita-cita, tapi tidak mereka dapatkan di usia yang seharusnya. Nah, kita yang sudah ada atau sedang berada di posisi yang mereka inginkan, ya, di posisi kita sedang menuntut ilmu, kita harus banyak-banyak bersyukur. Ketika kita sedang malas, maka yang harus kita lakukan adalah memperbaharui niat kita, mengingat apa-apa saja yang akan Allah berikan terhadap seorang penuntut ilmu, keutamaan seorang penuntut ilmu. Lalu perbanyaklah bersyukur akhwat.
berbanyaklah bersyukur. Karena terkadang kita punya segalanya yang orang lain mungkin tidak bisa mempunyai itu. Maka saya harap kalian bisa memanfaatkan segala sesuatu yang sudah kalian dapat sekarang itu dengan sebaik-baiknya. Dikasih fasilitas, maka gunakanlah itu untuk menambah wawasan kalian. Ya. Karena sekarang zaman sudah menjadi zaman teknologi, maka gunakanlah teknologi itu untuk kebaikan kalian. Karena Ustazah yakin anak-anak Ustazah sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan yang buruk. Yang baik untuk akhirat, yang baik untuk dunia, dan yang buruk untuk akhirat dan yang buruk untuk dunia. Apalagi dalam menuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Karena kita di dunia ini hanya sebentar, akhwat. Dunia adalah tempat kita mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat yang kekal. Jadi untuk antuna yang masih muda, yang masih punya semangat yang tinggi, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Fahimtun, akhwat? Nah, kita lanjut ya, adab ke-8. Tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Ketahuilah bahwa sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapatkan ilmu selama kedua sifat itu masih ada dalam dirinya. Nah, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu. Sombong, kita lihat. Sombong, merasa dirinya paling tahu, merasa dirinya paling tinggi ilmunya. Maka ini yang tidak boleh, ya akhwat. Bahkan kita para penuntut ilmu harus melihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika meninggalkan dakwahnya untuk sementara waktu, kemudian dia menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Lihat bagaimana Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Hurairah, lalu lihat juga bagaimana Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada Ibnu Mas'ud, dan masih banyak contoh yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya para ulama, lihat akhwat, para ulama saja mereka saling bertanya. Bagaimana Abu Musa, lihat, bisa dilihat di layar ya. Lihat juga bagaimana Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Dan masih banyak contoh yang lainnya yang menunjukkan bahwa para ulama terdahulu, para ulama salaf tidak sombong dan tidak malu dalam menuntut ilmu. Kita sudah ketahui bersama bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, ketika ada teman yang bertanya tentang pelajaran mungkin, kita tidak boleh sombong, akhwat. Tidak boleh kita menjatuhkannya dengan kata-kata yang tidak pantas. Justru sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus
mengajarkan yang lain. Karena ilmu itu kapan dikatakan ilmu itu bermanfaat? Ketika dia bermanfaat untuk diri kita sendiri, ketika dia mengamalkannya untuk dirinya sendiri lalu mengajarkannya ke orang lain. Begitu ya akhwat. Ilmu sedikit lalu diamalkan itu lebih baik daripada dia punya ilmu yang banyak tetapi dia tidak amalkan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Nah, jadi adab yang ke-8, kita tidak boleh sombong apalagi malu dalam menuntut ilmu. Sampai di situ paham akhwat? Lalu kita masuk ke adab yang ke-9. Mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan ustadz, syekh atau guru. Nah, kita para penuntut ilmu diperintahkan mendengarkan dengan baik secara seksama, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan yang baik-baik dan mengikuti yang terbaik. Nah, ada di antara penuntut ilmu syar'i yang rajin menghadiri majelis-majelis ilmu. Namun, ia tidak mendengarkan pelajaran yang disampaikan dengan penuh perhatian, sehingga keadaan dia ketika pulang dari majelis ilmu itu sama dengan keadaannya ketika ia mendatanginya. Nah, mungkin sebagian dari kita masih lalai ketika kita pergi sekolah, sekedar pergi sekolah, dan ketika sampai di sekolah, ketika guru kita menerangkan, ketika guru-guru kita menyampaikan suatu pelajaran, kita malah tidak mendengarkan baik-baik, malah membuat keributan atau tidur saat jam pelajaran. Nah, walaupun sekarang kita lagi daring, itu adab akhwat, kita harus tetap mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan. Kenapa? Jangan sampai misalnya keadaan kita setelah pulang sekolah sama dengan keadaan kita waktu pergi sekolah. Artinya apa? Dia tidak mendapatkan ilmu syar'i yang disampaikan gurunya, karena dia lalai, karena dia tidak mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan. Itulah gunanya kita harus sering-sering memperbaharui niat kita, karena sebagai manusia kita mungkin melakukan kesalahan. Maka ustazah harapkan kepada antunna sekalian, setiap hari walaupun kita belajar melalui online, karena adab dalam menuntut ilmu akhwat tidak hanya ketika kita sedang tatap muka atau bertemu. Antunna juga harus melaksanakan adab-adab dalam menuntut ilmu, baik saat kita bertemu atau melalui online. Seperti adab yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan, jangan sampai menyia-nyiakan usia muda dalam menuntut ilmu.
Para salafus salih adalah manusia yang sangat antusias terhadap ilmu. Apabila seorang syekh atau guru menyampaikan pelajaran, mereka pun mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini bisa kita jadikan teladan ya akhwat, bisa kita contoh bagaimana para ulama-ulama terdahulu ketika mereka menuntut ilmu, mereka sangat antusias. Lihat, apabila seorang syekhnya atau gurunya menyampaikan pelajaran, mereka pun mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sampai di sini paham akhwat? Ya, mungkin sebagai manusia kita terkadang merasa futur atau malas dalam menuntut ilmu. Balik lagi, Ustazah akan menasihatkan kepada kalian senantiasa memperbaharui niat, senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Ingat akhwat, ingat betapa banyak keutamaan bagi para thalibul ilmi. Dan senantiasa untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Nah, masih berkaitan dengan adab ke-9. Adab ke-10 adalah diam ketika pelajaran disampaikan. Ketika belajar dan mengkaji ilmu syar'i, kita tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat tanpa ada keperluan dan tidak ada hubungannya dengan ilmu syar'i yang disampaikan. Tidak boleh mengobrol. Kita juga harus bisa membedakan antara majelis ilmu dengan majelis yang lainnya. Tidak boleh kita misalnya guru kita sedang mengajar, lalu kita membuat majelis di dalam majelis. Apalagi saat itu kita sedang belajar tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Nah, secara umum Allah menyebutkan tentang hal ini di dalam firman-Nya, surah Al-A'raf. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Lalu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jadi akhwat, sangat tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu ketika gurunya sedang menjelaskan, sementara dia dengan semena-mena berbicara tanpa memperhatikan adab dan akhlaknya. Apalagi ketika dia tidak mendengarkan gurunya, sementara gurunya itu sedang menyebutkan atau menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Man somata naja, barang siapa yang diam maka ia akan selamat. Iya. Pintu pertama dari ilmu adalah diam. Keduanya adalah mendengarkan. Lihat, pintu pertama dari ilmu diam, kedua mendengarkan, ketiga adalah mengamalkan. Dan keempatnya adalah menyebarkan dan mengajarkannya. Ilmu itu akan kita raih ketika kita bisa
diam dan mendengarkan ketika guru kita, syekh kita atau ustadz kita sedang menyampaikan ilmu. Lalu setelah kita bisa mendapatkan ilmu, kita juga harus mengamalkannya untuk diri kita sendiri terlebih utama. Dan keempatnya adalah menyebarkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Maka dari itu, kita juga tidak boleh seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di adab ke-8, bahwa kita tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang adab penuntut ilmu syar'i ketika menghadiri majelis ilmu. Baik akhwat, kita pun sekarang, antuna sekarang, walaupun kita sedang tidak tatap muka, tapi kita sedang menghadiri majelis ilmu. Maka adabnya adalah seorang murid tidak boleh mengangkat suara tanpa keperluan, tidak boleh tertawa, tidak boleh banyak berbicara tanpa kebutuhan, tanpa adanya keperluan yang sangat. Bahkan ia harus menghadapkan wajahnya ke arah gurunya. Inilah contoh yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi, adab tentang seorang penuntut ilmu yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik akhwat, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada penjelasan ustazah yang kurang jelas atau materinya yang belum antuna pahami, boleh silakan ditanya agar kita bisa sama-sama belajar. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke adab ke-11, yaitu berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Nah, dalam memahami sesuatu, dalam memahami pelajaran, manusia itu berbeda-beda keadaannya. Ada yang langsung paham, ada yang dia cepat paham, dan ada yang lama untuk paham. Namun, kita harus senantiasa berusaha memahami dan memohon kepada Allah, baik yang cepat paham atau yang lama untuk paham. Kita semua harus senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan pemahaman. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Nah, merupakan suatu nikmat dari Allah apabila kita diberikan pemahaman tentang agama. Oleh karena itu, kita harus ikhlas, diam, dan mendengarkan dengan baik dalam menuntut ilmu syar'i, sehingga dengan izin Allah, insya Allah kita akan diberikan pemahaman tentang agama. Karena kalau kita lihat, banyak di antara kaum muslimin yang disampaikan tentang agama Islam, namun mereka tidak mengerti. Maka jika mereka tidak mengerti, lantas bagaimana mereka dapat mengamalkan syariat?
Contohnya, jika kita tidak pernah belajar bagaimana tata cara Rasulullah sholat, lalu bagaimana kita akan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka semua itu berkaitan dengan ilmu, akhwat. Maka bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Allahumma faqqihni fid din, ya Allah berikanlah pemahaman kepadaku dalam agama. Senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga jika kita senantiasa meminta kepada Allah untuk diberi pemahaman tentang agama, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Amin. Allahumma amin. Baik akhwat, sepertinya cukup sekian untuk hari ini. Saya harap antunna bisa manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab dalam menuntut ilmu. Ya, baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.